Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planter dimanapun berada. Pagi ini saya Manda Yeti berada di Kebun HGU Lumajang, tepatnya di Afdeling Geni Trilor. Yang hari ini kita akan podcast seorang Gen Maestro, seorang pemuda, bapak muda yang bisa mempunyai dan mengelola kebunnya dengan baik. Oke, baiklah, kita akan bincang-bincang dengan sang maestro pada hari ini. Selamat pagi Pak Dedi, apa kabar hari ini? Baik Bu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Pak Dedi, saya ingin tahu profilnya Pak Dedi, mulai nama, kemudian sampai Pak Dedi berdedikasi di HGU Lumajang. Monggo Pak Dedi. Ya, terima kasih Bu. Jadi nama saya Dedi Irawan. Saya berasal dari kota Jember. Kemudian saya mulai masuk di PTPN 11 ya. Dulu kalau di PTPN 11 namanya tahun 2013. Oke. Jadi awal saya masuk PTPN 11 itu ditempatkan di HGU Jatiroto sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi sudah lumayan agak lama ya. Dan dulu pertama saya masuk itu masuk di Afdeling Geni Trilor. Di sana saya selama 3 tahun. Kemudian dipindah tugaskan ke Afdeling Geni Trilor 1 sampai dengan sekarang, dari tahun 2017 sampai dengan sekarang tepatnya. Itu Bu. Oke, berarti Pak Dedi di sini sudah lama ya Pak Dedi ya? Iya, betul. Jadi dari tahun 2013 sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 11 tahun saya di HGU Jatiroto. Berarti mulai bujang sampai sudah beristri dan punya anak ya Pak ya? Oh tidak, dulu saya waktu masuk PTPN itu sudah menikah. Oh sudah menikah. Jadi sebelumnya sudah pernah kerja di perusahaan swasta sebelum di PTPN. Oh gitu. Ya. Kemudian ada lowongan, kemudian masuk ke PTP. Ya benar. Oke Pak Dedi, dengan 11 tahun ini Pak Dedi sudah pegang areal berapa Pak? Dengan kategorinya apa aja Pak Dedi? Jadi untuk tahun ini saya ditugaskan di Afdeling Geni Trilor 1 itu mengelola seluas 376 hektar areal dengan rincian 325 itu untuk TG giling, kemudian 51 itu untuk bibitan dan lahan bero. Oh lahan bero, berarti ada bibitan juga ya Pak ya? Ada untuk KBD dan KBI. Ya. Oke, berapa mandor Pak banyaknya Pak Dedi? Untuk di Afdeling Geni Trilor ini saya mengelola sebanyak 10 mandor Bu. 10 mandor ya, dengan luasan 325 hektar TG. Oke Pak Dedi, dengan lamanya waktu Pak Dedi bekerja di kebun Geni Tri ini kan pasti ada capaian Pak. Capaian tahun ini berapa Pak? Capaian produksi tahun ini? Jadi untuk produksi tahun ini untuk areal TG di Afdeling Geni Trilor 118 ton per hektar. Rata-rata 118 ton. Kemudian juga ada per petak kebun yang tertinggi di Afdeling kami itu adalah yang sudah tercapai 218 ton per hektar. Keren. Itu per petak ya Pak? Ya, petaknya. Per petak kebun. Berapa hektar Pak yang mencapai sasaran 218? Kemarin tercapai untuk areal petak 7,4 hektar. 7,4 hektar. Ya. Seharusnya itu keluarnya berapa Pak? Kan ini sudah up, maksudnya sudah wow gitu ya. Harusnya dengan luasan 7,4 itu berapa Pak? Berikutnya nanti masih ada kebun yang belum ditebang. Diharapkan nanti ada lagi satu kebun yang bisa mencapai protas 220 ton per hektar di wilayah kami. Dalam Pak Dedi mencapai yang 218 ton per hektar itu, Pak Dedi kan mesti punya tips dan kunci suksesnya Pak Dedi. Iya. Bisa dispirkan kami untuk biar masyarakat umum tahu bahwa ada trik khusus kunci sukses supaya budidaya itu mencapai dengan protas yang tinggi. Ya, jadi kalau di Afdeling kita di Afdeling Geni Trilor yang pertama itu yang utama adalah bulan tanam. Bulan tanam. Jadi
bulan tanam yang optimal untuk mencapai produksi yang tinggi itu kita tanam di bulan 4 sampai bulan 5. Bulan pas bulan Ya, pola A. Kenapa begitu Pak? Kenapa di bulan 4 dan bulan 5? Karena memang bulan yang optimal di bulan 4-5 itu nanti dia secara umur dia akan cukup untuk fisiologis pertumbuhan tebu. Dan kemudian juga ketika kita tanam di bulan 5, ya, intensitas penyinaran matahari itu bisa optimal. Masih full ya. Ya, beda nanti kalau kita tanam di bulan 8, 9 mungkin penyinaran intensitas mataharinya nggak sebanyak di bulan 5. Begitu. Untuk kunci yang kedua adalah penggunaan bibit unggul. Bibit unggul. Jadi bibit unggul itu adalah bibit yang kemurniannya 100%, berasal dari KBD. Kemudian umur bibit juga sudah cukup antara 6 bulan sampai 7 bulan. Kemudian bibitnya sehat, tidak terserang penyakit. Dan varietas yang kami gunakan adalah N11 4T. Nah, bincang-bincang tentang 4T itu adalah putra sidik pertama yang ada di dunia yang dipunyai oleh Pusis Kosari. Itu sangat bagus ya, dia kan tahan kering, gitu kan Pak? Benar. Menurut Pak Dedi sebagai sumber kebun, itu gimana Pak karakteristiknya? Jadi memang pengalaman kita dengan menanam varietas N11 4T untuk Afdeling Genitrilor itu cukup bagus Bu. Jadi varietas ini cukup tahan kering dan tidak cepat berbunga. Oke, kelebihannya itu. Kemudian untuk kunci sukses yang ketiga adalah di pengairan. Jadi pengairan itu adalah salah satu faktor penting untuk mencapai produktivitas tinggi. Di Afdeling kami Genitrilor 1 ini pengairan menggunakan irigasi teknis yang mana menggunakan saluran-saluran air yang berasal dari saluran utama Bondoyudo yang ada di Lumajang. Kali Bondoyudo ya Pak ya? Ya betul. Jadi memang ketersediaan air di Afdeling kami ini cukup baik. Dan untuk pelaksanaan teknis pengairan di kebun kami itu dilakukan sebanyak 3-4 kali Bu. 3-4 kali. Iya betul. Kemudian untuk kunci sukses yang keempat adalah pemupukan. Oke, kemudian. Jadi untuk di Afdeling kami menggunakan pupuk ZA, kemudian KCL, LSP 36 dengan dosis 922. Oke. Kemudian untuk aplikasinya untuk tanaman PC itu kita aplikasikan 3 kali. Yang pertama adalah sebelum tanam, kemudian yang kedua sebelum bumbun 1, kemudian yang ketiga adalah sebelum bumbun 3. Itu Pak Dedi tadi sudah jelaskan 4 kunci sukses dalam berbudidaya tebu. Yang pertama adalah bulan tanam, yang kedua adalah benih atau bibit unggul ya, yang ketiga pemupukan, yang keempat pengairan. Kemudian yang kelima apa Pak Dedi? Kemudian yang kelima kunci sukses itu kalau di Afdeling kami adalah TMA, yaitu tebang muat akut. Jadi dalam melaksanakan proses TMA itu harus sesuai dengan SOP pekerjaan yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah kemasakan. Jadi tebu yang siap dipanen, yang siap ditebang, kemasakannya sudah cukup. Yaitu minimal umurnya 11 bulan. Kemudian break minimal sudah tercapai. Berapa Pak breaknya? Untuk break yang siap ditebang dan dipanen di wilayah kami adalah 17 Bu. Ya. Kemudian tebang bersih. Tebang bersih itu dilakukan penebangan secara mandes tanah ya,
tidak meninggalkan dongkelan, Ya. kemudian kebersihan di lasaan, batang dibersihkan, kemudian yang berikutnya adalah pengangkutan. Jadi kalau di wilayah kita setelah dilakukan penebangan, kemudian lasahan, kemudian diangkut ke truk secepatnya. Ya, jadi langsung dikirim ke pabrik tidak lebih dari 24 jam. Oke Pak Dedi, setelah tadi Pak Dedi menjelaskan 5 kunci sukses berbudaya tebu itu, kan pasti ada kendala Pak. Mungkin di kebunnya Pak Dedi itu ada kendala yang tidak ditemukan di kebun lain. Mungkin Pak Dedi bisa jelaskan kendala dan solusi yang sudah Pak Dedi terapkan di kebun Pak Dedi. Untuk kendala yang sering kita hadapi ya, terutama di Afdeling Genitilor 1 ini, kelangkaan tenaga kerja, Bu. Kelangkaan ya Pak ya. Jadi dengan areal yang kami kelola sebanyak 376 hektar, ya. Tentunya membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Nah, sedangkan kondisi sekarang jumlah tenaga kerja itu untuk pekerja kebun ya, utamanya itu sudah sangat berkurang. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri bagi kami, karena bagaimanapun pekerjaan di kebun itu harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jadi itu, Bu. Kemudian solusinya apa Pak Dedi? Dengan apa? Kenapa? Dengan apa itu? Karena tenaga sedikit, Pak Dedi solusi untuk mengatasinya biar pekerjaan ini tetap jalan. Jadi kalau upaya yang sudah kita lakukan dengan kelangkaan tenaga kerja sekarang, itu kita menggunakan alat-alat mekanisasi. Alat-alat mekanisasi. Ya. Seperti jadi, contohnya pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh manual, oleh tenaga kerja, itu perlahan sudah banyak kita beralih menggunakan alat-alat mekanisasi. Contohnya untuk pumping, bumbun, turun tanah, itu kalau dulu di sini masih banyak tenaga kerja, masih banyak orang kerja menggunakan cangkul untuk mencangkul di tanaman tebu. Sekarang kita sudah beralih menggunakan alat mekanisasi, menggunakan rotari. Kemudian juga ada pembuatan got. Kalau dulu kita menggunakan tenaga manual lempak itu, Bu, ya. Kalau sekarang kita sudah menggunakan ekskavator. Jadi hal-hal seperti itu yang kita beralih menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Efektif berarti ya Pak ya? Iya, itu sangat membantu sekali. Untuk pewarnaan sendiri Pak, tebang? Kalau untuk tebang, mayoritas di Afdeling kami masih banyak menggunakan manual. Ya, tapi dalam 1-2 tahun ini kita sudah melakukan uji coba, namun belum dalam skala yang besar, menggunakan alat-alat tebang mekanis. Seperti itu harapannya, mungkin 1 tahun, 2 tahun ke depan itu sudah bisa lebih masif menggunakan alat mekanis, karena memang sekarang tenaga tebang itu pun juga sulit sekali didapatkan dengan jumlah orang yang sangat banyak dibutuhkan untuk menebang tebu. Seperti itu, Bu. Jadi ini sebagai pungkasan. Wah, ini pembicaraan pagi-pagi. Pagi, sehat ya Bu. Pagi, Pak. Wah, ini sang maestro kita. Yeay. Wah, kita kok goyang gitu ya. Saya sebenarnya pengen, saya dengar ada Ken Maestro, anggota komunitas Ken Maestro. Iya, Pak Dedi. Siapa tadi namanya? Pak Dedi Irawan. Pak Dedi Irawan, sang maestro dari Genitri, dari HGU Lumajang. Oke, Pak Ded, tadi udah mungkin bercerita ya? Sudah Ibu, kami mulai sampai sampai Y ya, sekarang belum Z ya. Oke, ya, saya yakin Pak Dedi punya kunci sukses tadi ya, punya kunci sukses, punya macam-macam kendala yang dihadapi. Cuma sekarang tolong Pak Dedi, produksi penjenengan kan di atas 200 ton ya. 200 berapa tadi?
218 untuk 218. petak kebun yang produksi tertinggi. Oke. tahun ini. Capaian tertingginya bisa 218. Betul. Untuk rata-rata afdeling 118. 118 juga. Oh, serba 18 ini sebenarnya. Lah, tolong dong saya diceritain mungkin untuk pemirsa juga, pemirsa podcast kebunnya Puji Sukosari, dan bisa menjadi learning buat semua orang. Tahap-tahap budidaya tebu yang Pak Dedi lakukan untuk memproduksi 200 itu apa? Mulai dari buka lahan misalnya sampai dengan nanti tebang. Global saja Pak Dedi, biar mereka tahu. Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk proses pekerjaan Ya. di afdeling kami yang pertama adalah PC ya. Ya, PC dulu. Jadi PC di afdeling kami itu ada 2 pola. Betul. Yang pertama adalah pola FM, kemudian pola MM. Jadi FM, ayo. FM Kalau itu, orang awam mungkin nggak tahu FM Betul. apa. FM itu full Full mekanisasi ya. mekanisasi. Kalau MM tadi MM adalah manual mekanisasi. Oke, siap. Oke. Kalau FM-nya gimana? Anda nyemplung di satu kebun yang mau dibuka, itu apa saja yang mau diperhatikan? Jadi yang pertama itu adalah kita perhatikan dulu penentuan pola ya, Ya. pola bukaan. Jadi kalau kondisi lahan itu lahannya tidak becer, itu kita menggunakan pola FM. Oke, ya. Kemudian untuk lahan-lahan yang cenderung basah, Bisa. membutuhkan banyak drainase, Betul. itu kita Apalagi menggunakan potensinya tergenang gitu ya. ya, betul. Apalagi kalau hujan banjir, Betul, itu pakai itu kita menggunakan pola MM. MM. Siap. Oke. Kemudian Selanjutnya? untuk urutan pekerjaannya, yang pertama adalah kita olah tanah. Olah tanah. Olah tanah itu meliputi pekerjaan yang pertama, bajak 1, Bajak 1, kemudian bajak 2, bajak 2, kemudian diikuti dengan kair. kair. Bajak satunya pakai implemen apa Pak? Pakai display. Displow. Ya. Bajak 2 sama implemennya, Sama, pakai display. hanya bedanya dia memotong. memotong. Oke, Ya. cross gitu ya. Cross. Arah bajak 2 harus tegak lurus dengan arah bajak 1. Betul. Oke. Kemudian baru dikair. Diikuti dengan kair. Kair. Tidak ada pekerjaan tambahan? Kalau untuk pekerjaan tambahan itu kita kondisional ya. Oke. Jadi menyesuaikan dengan kondisi tanah ataupun lahan. Ya. Jika memang tanah itu mungkin tanah Keras, keras, tanah berat gitu ya. berat, itu biasanya kita tambahkan Apa itu? pekerjaan subsoiler Heeh. untuk memecah agregat-agregat tanah. Itu pada tahap apa? Sebelum bajak atau setelah bajak? Itu di awal, Oh, di awal. Ya. Jadi sebelum bajak. sebelum bajak. Oh, sebelum bajak subsoiler masuk dulu. Subsoiler masuk dulu. Oke. Karena akan lebih mudah kita untuk mengontrol Oh, gitu. pekerjaan Mhm. tersebut. Oke. Itu untuk tanah-tanah berat. Tanah berat. Tidak membutuhkan apa namanya pencacah atau apa rotary. Nggak ada. Kalau Di sini tempat belum- kita belum perlu karena belum. tidak tanahnya tidak terlalu berat mungkin ya. Betul sekali. Oke. Baik, lanjut Pak. Selain bukaan tadi, lanjutnya berikutnya Kemudian tahap yang berikutnya adalah penanaman. tanam. Ya. Jadi untuk proses tanam ini kita seperti yang disebutkan tadi ya, Ya. menggunakan bibit unggul. Betul. Ya. Kita menggunakan bibit N11 4T Oke, yang oke. mayoritas kita Ya. gunakan. Oh ya, lupa PKP-nya Pak. Untuk penjenengan 200 ton beras 200 tadi PKP berapa Pak? Kita menggunakan PKP 120 cm. 120. Ya, 120. Oke, baik. Oke, jadi habis tanam, Kemudian kita ikuti pengairan. pengairan. Ya. Pengairan. Pengairan itu untuk awal kita melakukan 2 kali. Jadi setelah tutup bibit langsung diikuti. Jadi tanamnya tanam pertama. kering ya? Tanam kering. Tanam kering. Oke. Jadi setelah dijuring dengan vero, kemudian bibit masuk, pupuk ada pupuk dasar? Oh iya, Lupa. setelah dilakukan pengairan tadi, Oke. sebelum pasang bibit, Oke. ejar bibit, itu ada pupuk dasar. Oh, baik. Jadi pengairan dulu, pupuk. Belum. Pupuk dasar dulu, bibit masuk, tutup, diikuti dengan itu ke pengairan satu. pertama. Oke. Kemudian pengairan keduanya setelah Kurang lebih 7 hari 7 hari setelah kita tanam. setelah tanam Oke. dilakukan pengairan kedua. Oke, pengairan kedua. Betul. Ya. Pekerjaan selanjutnya Pak Dedi? Setelah dilakukan pengairan kedua, kita ikuti dengan semprot herbisida. Semprot herbisida. Herbisidanya 1 atau 2 kali?
Untuk herbisida kita 1 kali. 1 kali. Oh, Satu cuma kali. 1 kali. Cukup ya? Cukup. Cukup. Oke, Untuk baik. yang kedua mungkin jika ada sesuatu hal yang Dibutuhkan? Nah, dibutuhkan kalau urgen kondisional saja. kondisional. Baik. Nggih, nggih, nggih. Terus lanjut Pak, setelah itu seminggu tuh. Terus seminggu setelah ada herbisida diapain nih? Setelah pekerjaan herbisida itu tidak ada pekerjaan lagi sampai nanti dilakukan pekerjaan turun tanah. Turun tanah 1. Turun tanah 1. Pada umur berapa itu Pak Dedi? Kurang lebih kalau di kita antara umur 2 bulan sampai 2 bulan setengah. 2 bulan setengah itu turun tanah 1. Iya. Oke. Ada berapa turun tanah Pak Dedi? 3 kali. 3 kali. Untuk MM. Heeh. Untuk pekerjaan FM itu yang turun tanah pertama rotari, Betul, rotary. kemudian diikuti dengan bumbun faruk. Bumbun Farut berarti menjadi turun tanah kedua itu ya? Iya. Oke, Untuk turun pola tanah kedua. Untuk FM. Iya. Kalau MM, Kalau MM itu ada bumbun 1, Bumbun turun satu, tanah 1, bumbun kedua, bumbun 2, dan bumbun bumbun 3 3. Ini manual semua. dikerjakan manual. Manual. Nah, makanya manual mekanisasi ya. Iya. Artinya mekanisasinya itu di bola bukaannya, manual itu di kultivasinya. Betul sekali. Oke. Kalau FM semuanya pakai Alat Alat mekanisasi. mekanisasi. Sebenarnya Betul. saya kepoin. Mm-mm. Ini kan tidak hanya manusia ya Bu yang turun tanah itu. Berarti kan budaya tebu kan juga. Terus untuk pengairannya kan, misalkan di musim hujan itu setelah tadi Pak Dedi Tanam. itu kan kemudian baru pengairan. Pada musim hujannya, misalkan masih ada pengairan ya Pak. Di hari ke-7 kan ada Iya, kedua. Mm-mm. Nah itu gimana, Apakah Pak? sama? Apa sama Kondisional? perlakuannya? Apa Tentunya itu kondisional Bu ya. Mm-mm. Kita harus melihat kondisi tanah, kemudian cuaca juga. Betul. Kalau sudah cuacanya hujan, Ya, tidak mungkin. ya tidak Nggak seperti kita itu ya. pengairan. Ya, artinya sebenarnya pekerjaan di budidaya tanaman tebu itu sebenarnya tidak harus sesuai jadwal ya Pak Dedi, tapi Ya. bertanya kebutuhan tanaman tebu itu apa gitu ya. Betul. Saatnya dia membutuhkan hara, kita kasih hara. Saatnya dia membutuhkan air, kasih air. Tapi kalau udah hujan, ya tidak. Gitu ya. di kondisional? Betul. Betul. Sebenarnya itu dokter tanaman. Iya. Ya, sama. Ya Pak Dedi ya. Oke, sekarang tadi kan sudah sampai ke bumbun 1 2 3. Betul. Apa lagi pupukannya tadi Pak Dedi? Pupukannya Iya. kan 2 kali ya. 2 atau 3 kali. Pupuk kedua Mm-mm. itu kita laksanakan sebelum bumbun tanah 1 tadi ya. Oke, sebelum turun tanah Turun 1. tanah 1, betul. Itu. Jadi di pupuk kedua dulu, baru turun tanah ke 1. 1 Turun tanah ke 1. itu adalah pupuk kedua ya. Karena pupuk pertama tadi sebelum tanam. Betul. Pupuk keduanya sebelum bumbun 1. Mm-mm. Kemudian pupuk ketiganya kita laksanakan sebelum bumbun ketiga. Sebelum bumbun 3. Iya. Berarti pupukan Pak Dedi maksimal harus berapa hari setelah tanam, Pak? Maksimal. Maksimal. Paling 1,5 bulan ya. 1,5 bulan. Betul. 45 hari ya? Antara 1 bulan sampai 1,5 bulan. 1,5 Maksimal. maksimal. Betul. Saya ini menjadi kunci suksesnya Pak Dedi ternyata Bu Manda, bahwa untuk mencapai 200 ton itu kunci suksesnya juga pupuk. Pupuknya maksimal tidak boleh lebih dari 45 hari gitu ya. Jadi tapi ada lagi pupuk Kemudian artinya kita ada tambahan pupuk Nah. nutrisi, itu pupuk organik Bu. sih. Nah, Benar. Pupuk organik. untuk pupuk organik kita menggunakan pupuk organik BAP, produk dari Puslit Sukosari. Oke, baik. Berarti Pak Dedi sudah mencicipi fungsi dari BAP kita. BAP memang produksi Puslit Sukosari. BAP itu Pak Dedi pupuk tidak sekedar pupuk organik, tapi pupuk majemuk hayati padat. Artinya di dalamnya itu sudah ada pupuk organiknya karena memang bahan bakunya gotong. Tetapi di dalamnya kami perkaya dengan mikrobia hayati, pelarut fosfat, penambat N, dekomposernya ada, kemudian ya di situ ada enzimnya, ada hormonnya, sehingga memang kami harapkan produk ini bisa menjadi soil buildingnya HGU. Tapi menurut Pak Dedi berguna nggak ini untuk kebun? Menurut saya sangat berguna Bu Oke. ya, karena memang
lahan HGU yang kita kelola ini itu mungkin sudah puluhan tahun Betul. ditanami tebu Iya. terus tanpa ada rotasi tanaman lain. Benar. Jadi memang tereksploitasi tanah betul. dengan kita menggunakan pupuk organik BAB ini itu akan sangat membantu sekali terhadap perbaikan di lahan HGU kami yang ditanami tebu. Baik. Pak Dedi pakai dosis berapa untuk BAB-nya? Kita menggunakan 2,5 ton Oke, per hektar. berarti sesuai dengan anjuran kita ya. Karena dosis 2,5 ton itu sudah sesuai dengan penelitian kami Pusdin Sukosari untuk PC, raton 1, raton 2 itu terbukti dengan 2,5 ton mampu meningkatkan produktivitas. Tapi benarkah bahwa yang 200 ton produktivitas menjenengan itu pakai BAB? Betul, kita menggunakan pupuk BAB untuk menunjang produksi yang optimum. Ya, mudah-mudahan ini ke depan semakin bisa lebih masif lagi penggunaannya sehingga produktivitas lebih bagus. Nah, oke, tadi sudah berbicara tahap budidaya sampai di mana ya? Sampai lupa ya? Sampai pupuk hayati ya. Kemudian sudah kan bumbun 1 sampai bumbun 3 selesai. Habis itu tinggal Kelentek. Ya. Kelentek ada berapa kali Pak Dedi? Untuk kelentek kita ada 3 kali. 3 kali. Ya. Yaitu kelentek 1 atau rewos itu 5 ruas sampai 7 ruas. Setelah 5 ruas dikerewos. Ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kelentek 2. Kelentek 2 itu dilaksanakan 10 sampai 12 ruas. Setelah 10 sampai 12 ruas kelentek lagi. Kemudian yang terakhir adalah kelentek 3 antara 15 sampai 17 ruas. Oke. 15 sampai 17 ruas dilakukan kelentek ketiga. Betul. Finishing hanya sampai di kelentek, ada pekerjaan yang lain tambahan? Tidak ada. Tidak ada. Habis itu tinggal menunggu tebang saja. Tinggal menunggu panen saja. Oh, tinggal menunggu panen. Tapi satu yang perlu diterlupakan tadi sama Pak Dedi. Karena lahan ini kan semi sawah ya. Kategori sawah. Tapi walaupun berpengairan. Berpengairan, artinya harus ada pemeliharaan saluran. Nah, pemeliharaan saluran itu penting karena memang sifat tebu itu dia tidak suka air tergenang, tapi butuh air sehingga salurannya kan selalu dipelihara nih. Iya. Jadi memang untuk kebun-kebun kami yang notabene adalah kategorinya sawah ya. Ketika musim hujan itu memang banyak membutuhkan drainase atau pembuangan air supaya air hujan itu tidak menggenang di area tebu. Sehingga perlu dibuatkan got-got pembuangan air sehingga nanti air bisa lancar keluar dari kebun. Seperti itu. Oke. Jadi penting juga ya pemeliharaan saluran di kebun ya. Betul. Bu Nani dan Pak Dedi tadi kan sudah Bu Nani dan Pak Dedi saling bertanya dan dijawab. Tadi kan sudah budidaya secara SOP itu di PC Pak. Sekarang kan mesti beda kan yang dengan yang di Ratun. Saya pengen Pak Dedi jelaskan biar pemirsa tahu bahwa apa itu budidaya tebu secara SOP yang di Ratun itu seperti apa. Iya. Jadi untuk kategori Ratun atau kepras itu kita laksanakan pekerjaan kepras tidak lebih dari 5 hari setelah ditebang maksimal. Berarti kecepatan kepras ya Pak menjadi titik poin terpenting untuk tanaman keprasan dia. Betul. 5 hari setelah tebang. Berarti ngejar dong jalan gitu ya. Jadi tebangan satu kebun belum selesai sudah kita cicil. Nah itu yang sebelum cerita berikutnya, produktivitas tertinggi untuk keratonnya Pak Dedi berapa? Kita pencapaian untuk produktivitas ratun yang tertinggi itu diproduksi 150 ton. 150 ton untuk ratun, Mbak. Ratun aja 105. Maksimal ratun berapa kalau di sini? Kita kepras 2 kali. Oh, kepras berarti kepras 2 kali. Oke. Tadi bedanya pengelolaan ratun dengan PC tadi, Pak. Setelah dikepras 5 hari setelah tebang, terus diapakan? Setelah proses kepras selesai, untuk yang pola MM itu dilakukan putus akar. Putus akar. Kemudian jika pola kebun itu adalah FM, kita menggunakan subsoil. Ya. Oke, biar memecah
lapisan permeabel di bawah. Ya, Betul, betul. Ya, oke, subsoiler. Lanjut. Kemudian diikuti dengan pekerjaan pupuk. Mm-mm, mm-mm, Jika yang pola manual kita masih menggunakan tenaga kerja, mm-mm. jika pola FM kita menggunakan fertilizer aplikator atau Zuva. FA. FA. Suva, betul, betul, betul. Oh, jadi untuk raton semua pakai Suva ya? Pakai Bu. Itu kunci. Karena kalau sekarang ini pupuk dilakukan manual belum tentu masuk. Ya. Tapi kalau FA pasti di dalam Pasti ya, Pak. di dalam, kemudian juga kecepatan Bu. Benar. Satu Ya, hari kan? satu hari bisa berapa kalau Suva? Kalau kita menggunakan FA itu satu hari bisa 6 hektar. Satu hari 6 hektar. 6 Oh, itu kecepatan pekerjaan juga penting kan? Iya. Oke, Kita tidak terlambat untuk Benar, pekerjaan berikutnya. Benar. Oke, lanjut Pak Dedi yang berikutnya setelah pupuk Kemudian diikuti dengan bumbun. bumbun. Mm-mm, Bumbun, kemudian dilanjutkan dengan pengairan. mm-mm. Jadi untuk ratun itu kita minimal pengairan 1 kali. Minimal. Saya jadinya 3 kali kalau seneng ya Pak Dedi. Karena di sini airnya Ada melimpah. coba. Bu. Oh gitu. Betul. Oh gitu. Oh, jadi misalnya raton dikasih 2-3 kali juga bisa sebenarnya ya. Bisa. Jadi kita juga menyesuaikan kondisi di kebun ya. Mm-mm. Apabila memang Membutuhkan lagi kondisi membutuhkan, kasih air lagi. kita bisa menggunakan air. Karena kita Oh. memang di sini air itu Iya. tinggal masukkan saja. Iya. Ada sumbernya. Benar. Iya, Oke. Kelebihan sumber daya alam di sini. Karena kaya akan sumber daya air. Oke. Oke. Nah, tadi Pak Dedi kalau di raton pupuknya juga 3 kali. Enggak ya? Enggak, kalau di Kalau pakai ratun Suva tadi kita 1 kali. Satu kali karena pakai aplikasinya. Suva. Iya, baik. Oke. Ada lagi? Setelah pekerjaan pengairan diikuti dengan pekerjaan sulam. Jadi ketika di situ ada air, untuk bekas-bekas jalan tebal, terus mungkin ada keperasan yang tidak tumbuh, itu segera kita ikuti sulam. Mumpung ada air di dalam. Karena di situ ada air. Sulamnya pakai sulam seblang atau sulam tronjol? Kita untuk tanaman yang sulamnya itu membutuhkan banyak sulam ya, mungkin lebih dari 5%, itu biasanya kita sulam tronjol. Oh, sulam tronjol. Oke. Tapi ketika untuk sedikit. sedikit bekas jalan truk kita sebelah. Oke. Baik. Mungkin itu aja. Sebenarnya kan urut pekerjaan sama dengan yang PC tadi ya. Betul. Cuma di awal-awal saja yang berbeda. Beda. Ada lagi Pak Dedi untuk budidaya ini? Untuk ratun cukup. Jadi pekerjaan terakhir setelah sulam itu berikutnya sama dengan PC. PC tadi. Diikuti semprot herbisida, kemudian diikuti gelendek 1, gelendek 2, dan gelendek 3. Oke, sip. Gitu Nanda, ada lagi yang mau ditanyakan kepada sang maestro? Sang maestro. Pak, suka dukanya Pak. Gitu ya. Suka dukanya Pak. Suka duka di ini ya. Iya, di perkebunan Pak. Di perkebunan. Ya kalau saya Suka terus ya Pak. merasa karena passion ya, tidak gitu merasa Tidak juga, tidak ada juga ya. Jadi kita merasa senang saja. Keren. Karena apapun yang kita lakukan, kalau itu dilakukan dengan perasaan yang Perasaan senang. itu semua akan dilewati dengan Sip, sudah. baik. Berarti Pak Dedi nggak usah dipindah kemana-mana ya. Pindah kemana-mana karena sang maestro harus mengajari Iya. Di mana-mana. Siap ya Pak Dedi. Siap. Terima kasih Pak Dedi sudah berbagi ilmu, berbagi cerita kepada kami, dan saya yakin cerita-cerita pelaku sejarah ini yang paling penting gitu ya. Buku ada di mana-mana gitu ya. Tapi generasi sekarang agak-agak sulit untuk suruh membaca buku. Lah, ini buku hidup. Ini buku hidup dan akan dinikmati oleh seluruh generasi. Mudah-mudahan kisah sukses sang maestro dari Genitri, dari HGU Lumajang ini bisa menjadi inspirasi untuk insan agroindustri gula di Indonesia. Terima kasih Pak Dedi, selamat dan sukses sang maestro. Mudah-mudahan muncul maestro-maestro berikutnya di generasi-generasi berikutnya. Sampai berjumpa kembali Di podcast Puslit Sukasari berikutnya.